Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam siniar pendidikan bahasa Indonesia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di siniar sebelumnya, yaitu kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam drama. Jadi pasti ya, drama juga memiliki unsur-unsur dan dia memiliki 5 unsur. Yang pertama yaitu alur. Alur dalam sebuah drama itu dibagi menjadi 4, yaitu pengenalan cerita, konflik awal, lalu perkembangan konflik, dan akhirnya penyelesaian. Nah, biasanya bentuknya itu seperti gunung ya. Jadi nanti pada bagian perkenalan itu kita berada di kaki gunung, lalu terus menanjak hingga akhirnya ada konflik ya. Konflik utama yaitu klimaks ya, kita bisa kenal dengan kata klimaks. Lalu nanti si konfliknya setelah selesai dia akan turun lagi, dia akan berdamai lagi, dia akan menyelesaikan ceritanya dan hingga akhirnya cerita itu selesai dan kita berada di dataran yang rendah lagi gitu. Jadi bentuknya seperti gunung. Lalu ada penokohan. Penokohan itu di sini ada ya, berdasarkan perannya. Tokoh itu dibagi jadi 2, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Ini udah kita kenal semua ya, kalau kalian yang hobi nonton film, pasti kalian tahu, oh itu tokoh utamanya dan sisanya ya udah berarti itu tokoh pembantu. Ini semua pembahasan ini, jika kalian lebih suka membaca, silahkan kalian baca lagi ya, di halaman 205, buku berwarna hijau, buku Bahasa Indonesia kelas 8 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Kalian sebaiknya membaca lagi agar kalian lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan drama itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada lagi nih. Ada dialog. Dialog itu yang sudah kita kenal tadi, yang ada percakapan-percakapannya itu, dan dia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah tokoh, wawancang, dan keramagung. Oh, ini harus kalian ingat ya, ini harus banget kalian ingat, karena ini jarang disebut, tapi nanti akan disebut lagi pada jenjang pendidikan kalian yang selanjutnya. Ingat ya, ada tokoh, wawancang, dan keramagung. Tokoh itu adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Oke, itu udah kita kenal semua ya. Protagonis itu adalah tokoh yang membawa sebuah cerita dan antagonis itu adalah yang menentang cerita itu. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya ceritanya adalah cerita tentang seorang pembunuh, nah berarti orang yang mencegah seseorang untuk membunuh itu adalah orang yang antagonis ya. Jadi bukan berarti tokoh antagonis itu tokoh yang jahat, bukan. Tapi antagonis itu adalah tokoh yang menentang cerita gitu. Jadi kalau ceritanya tentang pembunuhan, nah tokoh yang menggagalkan pembunuhannya itulah adalah tokoh yang antagonis. Sedangkan tokoh protagonis itu adalah tokoh yang membunuhnya tadi. Ingat ya, jadi protagonis dan antagonis itu bukan antara baik dan buruk, tapi yang megang cerita dan yang memenggal cerita itu. Kemudian kita lanjut wawancang. Wawancang itu dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Jadi nih wawancang itu adalah kalimat-kalimat yang harus kita suarakan gitu. Jadi kita harus ngomong nih, di bagian ini kita harus ngomong. Dan omongannya itulah yang disebut dengan wawancang. Sedangkan keramagung, nih poin yang ketiga, keramagung itu adalah petunjuk perilaku atau petunjuk tindakan dan perbuatan gitu. Jadi nanti kan ada ya, biasanya dipisahkannya dengan tanda kurung. Nanti di situ ada misalnya sambil menggaruk tangannya. Nah, kita tuh misalnya ngomong, terus di situ tuh kita tuh sambil mengucapkan wawancang yang tadi. Nah, kita tuh sambil melakukan keramagung yang disebutkan gitu. Jadi perannya itu dia sedang bicara, terus dia tuh sambil garuk-garuk. Atau biasanya di dalam kurungnya itu, di dalam keramagungnya itu biasanya juga ada perintah, misalnya
sambil pergi keluar panggung gitu. Jadi nanti dia ngomong atau berlari keluar panggung. Pokoknya nanti kalian akan tahu deh mana bedanya ketika kalian sudah baca. Coba aja baca contoh teks drama yang ada di halaman 200. Di situ ada ya, ada tokoh, ada Wawancang, dan ada juga Karamagung. Oke, tolong dibaca ya. Kemudian ada latar. Latar ini udah sering kita bahas di teks cerita pendek, ini juga ada, di novel ini juga ada. Pokoknya latar ini udah biasa sekali kita baca, kita ketahui ya. Latar itu dibagi jadi 3, ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Itu udah pasti, tidak ada yang berubah. Dan yang terakhir ada bahasa. Jadi bahasa itu adalah media komunikasi antar tokoh. Jadi emang tanpa bahasa kan tokoh nggak mungkin bisa berkomunikasi ya. Dan bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh loh. Jadi misalnya ada tokoh yang dia tuh sebenarnya orang Sunda, terus ngomongnya pakai gue lu. Kebayang nggak? Kan tidak pantas ya, karena gue lu itu kan bahasa daerahnya orang Betawi. Itu tapi ada di seni peran gitu. Jadi peran itu memang orangnya seperti yang salah bahasa itu gitu. Itu bukan hal yang aneh. Atau misalnya ketika ada orang yang lulusan Amerika, dia tiba-tiba ngomongnya pakai sok-sok bahasa Inggris gitu, atau ngomongnya itu dicampur-campur pakai bahasa Inggris, atau tiba-tiba dia tuh pingin disebut mami sama anaknya gitu kan, karena dia tuh merasa, oh aku lulusan Amerika, jadi aku harus dipanggil mami gitu sama anak aku misalnya gitu. Jadi ada di dalam drama itu peran-peran yang seperti itu. Itu bisa menggambarkan kondisi tokoh ya. Jadi kalian nanti ketika belajar drama, kalian tuh akan belajar membaca seseorang loh. Nanti ketika kalian bertemu, ini rahasia ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian bertemu dengan seseorang, kalian tuh sambil mendengarkan kalian tuh sambil menyimak apa yang dia sampaikan, cobalah kalian itu menerka-nerka sifatnya seperti apa dari bahasanya. Dengerin aja kalau misalnya dia ngomongnya agak tinggi gitu ya, maksudnya tuh seperti sedang membicarakan hal-hal yang mewah, oh berarti dia wataknya seperti itu. Ini bisa diterapkan sekali ini di kehidupan sehari-hari. Jadi semakin kita banyak nonton drama, banyak nonton sinema elektronik, kita tuh harusnya sambil belajar membaca sifat seseorang. Oh iya, tapi 5 unsur itu sebenarnya hanya beberapa sih, hanya sebagian aja. Sebenarnya kalau misalnya dramanya sudah dalam tahap pementasan, nah itu tuh unsurnya nambah lagi nih, seperti di halaman 206. Di situ nanti akan ada unsur panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Aduh, saya tuh berharapnya kita tuh bisa berdrama deh. Tapi di kondisi pandemi ini, nanti kita coba akali aja gimana caranya kalian tetap bisa berdrama gitu. Karena ini tuh penting banget. Nanti kalian bisa lebih ekspresif, kalian gak akan merasa bosan lagi. Kalian akan merasa bahwa, oh ya, aku tuh harus bergerak, aku tuh harus melakukan sesuatu hal gitu yang di luar diri aku. Itu biasanya bagus sih, sedikit kalau kita lagi bermain drama itu biasanya kita tuh akan merasa ada adrenalinnya gitu, jadi kita bakal merasa senang, bahagia gitu. Ini udah bukan hal yang tabu ya, kita pasti udah kenal kalau main drama pasti kita bahagia. Bagaimana, sudah paham kan? Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke halaman 213. Di situ ada struktur teks drama. Strukturnya itu hanya ada 2, ada prolog dan dialog. Jadi prolog itu adalah pembukaan, biasanya dibacakan oleh dalang biasanya. Tapi kalau nggak dibacakan juga nggak apa-apa. Kadang ada yang ada prolognya, kadang ada yang tidak ada. Drama itu tiba-tiba dia mulai aja berbicara si tokohnya. Tapi itu tidak masalah ya, jadi bergantung pada naskahnya saja. Oh ya, kalian tuh biasanya mengenal pembaca prolog itu dengan kata narator. Nah, sebenarnya dalam melakukan praktik drama, narator ini tidak diperlukan sebenarnya ya. Karena narator kan tidak ada peran beraktingnya gitu.
kecuali memang dia mendapat peran sebagai dalang dan dalangnya pun beradu akting dengan wayang-wayangnya, misalnya seperti itu. Kemudian ada dialog. Dialog itu yang tadi udah kita bahas ya, pasti udah kenal. Di situ ada percakapan segala macam, itu ada di situ. Dan dialog itu ada bagian-bagiannya, ada urutan-urutannya. Yang pertama ada orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi. Ini seperti gunung yang tadi lagi. Orientasi itu kita tuh sedang perkenalan nih. Ini gunung ini tuh kayak gimana sih? Oh, gunung itu seperti ini gitu. Terus nanti menanjak, masalahnya makin banyak. Dan akhirnya ada di titik puncak, di titik klimaks, ketika konfliknya hebat banget meledak di situ. Dan kemudian kan setelah ada konflik pasti ada penyelesaian, bagaimana semua orang menjadi baik lagi, bagaimana semua masalah menjadi terselesaikan, dan itu nanti di resolusi dia ceritanya mulai melemah, dia mulai nyaman lagi untuk dibaca, jadi tidak membuat kita tegang lagi. Dan akhirnya nanti kan di setiap cerita itu pasti memiliki akhir, kalau tidak akhir yang bahagia, akhirnya itu menyedihkan gitu. Jadi pokoknya resolusi itu adalah akhir dari sebuah cerita. Tapi ada lagi deh, selain prolog dan dialog, ada lagi ternyata yang ketiga itu epilog. Ini juga opsional. Epilog itu adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita. Ini juga dibaca sih, tapi kalau misalnya dibaca itu kan biasa sama yang tadi, sama dalang. Jadi perlu tidak masalah, karena kan sebenarnya inti dari ceritanya bisa kita dapatkan ketika kita menonton, jadi tidak perlu dijelaskan ulang juga tidak apa-apa.